Ya, halo, kita lanjutkan ya. Sekarang ke subbab berikutnya mengenai pelaku ekonomi. Ya, oke, pelaku ekonomi. Siapa saja sih pelaku ekonomi? Oke, pelaku ekonomi, ya, sebelum kita memahami peran-peran pelaku ekonomi itu terbagi menjadi 4 ya. Ya, RTK, RTP, rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Kita pahami yang pertama dulu, rumah tangga konsumen. Siapa sih rumah tangga konsumen? Ya kita, masyarakat selaku konsumen. Perannya apa sih? Ya perannya diantaranya ya yang paling pokok yang mengkonsumsi barang, kemudian bayar pajak, jelas ya. Jadi karena kita mengkonsumsi barang, kita ada imbalan memberikan satu pengeluaran untuk pemerintah yang nantinya manfaatnya juga kita terima gitu dari pajak tersebut, seperti fasilitas negara, fasilitas umum lainnya, ya subsidi dan lain-lain. Kemudian faktor produksi berarti masyarakat itu selaku penyedia, penjual atau penyumbang. Jadi yang punya faktor produksi jangan salah, yang punya adalah kita, masyarakat selaku konsumen. Ya, jangan keliru. Faktor produksi apa sih? Faktor produksi itu bukan barang jadinya ya. Faktor produksi itu dikatakan sebagai input-inputnya, bahan bakunya. Ya, bahan-bahan atau faktor apa saja sih yang dibutuhkan untuk menciptakan suatu barang jadi. Jadi ini masukan-masukannya. Tadi sudah disinggung di video sebelumnya mengenai faktor produksi apa saja, ada sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya dana, sumber daya keahlian, itu faktor produksi. Itu semua dibutuhkan faktor dimasukkan, dikelola oleh produsen, baru tercipta barang jadi yang disebut output. Jadi kalau faktor produksi ini adalah input. Paham ya? Nah, kemudian rumah tangga produsen. Nah, berarti lawannya dari rumah tangga konsumen untuk perannya. Berarti kebalikannya, yang menyediakan dari masyarakat, yang membeli atau menggunakan atau yang butuh adalah rumah tangga produsen. Contohnya, sumber daya manusia, tenaga kerja. Ya, kita masyarakat yang bekerja kepada perusahaan. Berarti perusahaan membutuhkan kita ya. Kita yang menjual atau menawarkan diri selaku tenaga kerja. Kemudian bahan baku, oh ada petani, misal petani buah, petani sayur, petani teh, gitu ya, menjual bahan-bahan yang dia miliki kepada perusahaan. Ya, seperti itu ya pembedanya antara konsumen dengan produsen. Yang ini ya sudah jelas ya, RTP itu selaku produsen, kemudian juga membayar pajak. Oke, dan juga sebagai agen pembangunan. Berikutnya, nah di sini ya rumah tangga konsumen dan produsen tadi sudah disinggung peran-perannya ya. Kemudian pelaku berikutnya ada pemerintah dan masyarakat luar negeri. Berarti di sini ada 4 ya lengkapnya. Ini pemerintah jadi negara aja ya. Rumah tangga negara atau rumah tangga pemerintah dan rumah tangga luar negeri. Jadi ini bisa dipakai RTN, yang ini RTLN ya. Oke, berikutnya peran pelaku ekonomi. Oh, yang belum berarti tinggal 2 ya, rumah tangga negara RTN dan rumah tangga RTLN luar negeri. Nah, bedanya apa sih? Kalau rumah tangga negara atau pemerintah udah jelas sebagai regulasi, pengatur, pengawas yang membuat kebijakan. Nah, selain itu pemerintah selain membuat kebijakan dia juga sebagai produsen dan konsumen ya. Kemudian kalau masyarakat luar negeri ya berkaitan dengan ekspor impor. Nah, ini juga akan sebagai pendukung dari kegiatan perekonomian. Oke, berikutnya mengenai siklus kegiatan ekonomi. Ada 3 jenis siklus ya, 2 sektor, kemudian 3 sektor dan 4 sektor.
Apa sih bedanya 2, 3, dan 4 tersebut? Dua sektor artinya hanya melibatkan dua pelaku ekonomi, siapa saja, yaitu konsumen dan produsen. Kemudian kalau 3 sektor berarti selain dua sektor yang tadi ada tambahannya yaitu pemerintah. Ya, berarti ada tambahannya pemerintah. Berarti yang tadi ada ya RTK, RTP, dan RTN, negara atau pemerintah. Kalau 4 sektor tambahannya siapa? Masyarakat luar negeri. Oke, kita pahami satu persatu ya. Yang dua sektor ini berarti antara produsen dengan konsumen. Nah, mudahnya untuk memahami mengenai siklus perekonomian, siklus kegiatan ekonomi, kalian membagi menjadi dua istilah ini. Ada namanya pasar input, ada namanya pasar output. Input itu berarti tentang jual beli faktor-faktor produksi. Berarti ini masukannya. Segala hal yang dibutuhkan untuk mengelola atau mengolah menjadi barang jadi. Barang jadinya yang mana? Barang jadinya ini adalah pasar output, keluaran yang udah jadi. Berarti ini belum jadi ya. Yang belum jadi apa aja? Yang belum jadi nggak cuma bahannya, tapi misalnya butuh apa aja nih? Butuh bahan baku, butuh orang yang mengerjakan, butuh dananya, butuh skill, dan lain-lain. Ini yang SDA, SDM, SDD, SDK, SDT ini masuk sini ya. Kemudian cara membaca atau membuat arusnya, siklus circle-nya seperti apa? Kita lihat arah masuk dan keluarnya. Ya, untuk dilihat dulu input, misalnya input yang punya siapa? Input yang punya adalah konsumen yang menyediakan atau menjual. Berarti arah datangnya dari konsumen, arah keluar. Berarti sini ya, rumah tangga konsumen menjual faktor produksi kepada rumah tangga produsen, atau dibalik istilah lainnya, pengertian lainnya, rumah tangga produsen membeli faktor-faktor produksi dari rumah tangga konsumen. Setelah adanya penjualan tersebut, berarti kan si produsen membayarkan, mengeluarkan sejumlah uang kepada rumah tangga konsumen. Nih arahnya keluar ke sini, arah ke konsumen. Atas apa? Atas pembelian faktor-faktor produksi. Oke, paham ya? Kemudian kalau output itu barang yang sudah jadi, barang jasa. Yang punya siapa yang jual? Siapa yang jual adalah rumah tangga produsen. Berarti arahnya rumah tangga produsen menjual barang jasa kepada konsumen, atau konsumen membeli barang jasa dari produsen. Kemudian si konsumen pastinya membayar sejumlah uang atas imbalan pembelian barang jasa. Paham ya? Dua sektor. Kemudian 3 sektor ya, sebenarnya kalau kalian sudah paham istilah input dan output, tinggal kalian jabarkan saja. Nah, kita tambahkan pengertian yang ini ya, peranan pemerintahnya aja ya. Yang ini kaliannya kan tadi sudah paham, isinya sama aja. Pemerintah berarti ranahnya mengenai regulasi penerimaan pajak dari produsen dan konsumen. Apakah hanya menerima saja? Pemerintah kemudian mengelolanya dalam bentuk penyediaan fasilitas umum, kemudian pemberian subsidi, seperti itu. Jadi ini ya, pajak, fasilitas publik, dan subsidi. Yang terakhir mengenai 4 sektor, berarti tambahannya ada masyarakat luar negeri. Ya, luar negeri tinggal luar negeri juga berkaitan dengan output dan input. Nah, kalau lihat arah panah masuk keluarnya, tinggal dilihat ekspor atau impornya nih. Misalnya arahnya keluar, berarti pemerintah dalam negeri mengekspor atau menjual kalau output berarti menjual barang jasa kepada masyarakat luar negeri. Kalau arahnya masuk berarti mengimpor, kita pemerintah mengimpor atau membeli barang jasa dari luar negeri. Jadi kalau ini tinggal dilihat arah panahnya, ekspor atau impornya. Juga sama halnya ya, tidak hanya barang jasa yang udah jadi, inputan juga bisa, faktor-faktor produksi juga bisa diperjualbelikan. Seperti itu. Misalnya ada tenaga kerja yang bekerja di luar negeri, TKW, TKI, itu juga bisa. Oke. Kemudian untuk sifatnya sendiri perekonomian, ini untuk yang hanya melibatkan
rumah tangga produsen, konsumen, dan pemerintah. Artinya hanya ranahnya di dalam negeri, dia bersifat tertutup ya, makanya disebut sebagai perekonomian tertutup. Tapi kalau sudah berkaitan dengan adanya kegiatan perdagangan ekspor impor, dia masuk ke dalam di sini perekonomian 4 sektor itu bersifat perekonomian terbuka. Oke, baik, itu untuk pemaparan di video pembelajaran kedua mengenai peran pelaku ekonomi. Kemudian untuk ini materinya sudah, untuk tugasnya sesuai yang sudah disampaikan di kelas, ini kita berkolaborasi dengan pembelajaran PKWU, yaitu proposal usaha dituangkan dalam Lean Canva. Untuk perincian tugasnya ini ada revisi sedikit, tidak perlu membuat presentasi ya. Oke, itu saja yang Lean Canva-nya. Nanti kita bisa ditelusuri atau dibahas lagi di pembelajaran dengan kolaborasi PKWU. Baik, semoga dapat dipahami. Semoga diberi kemudahan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Sampai di sini Miss akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.